Izin dibuka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala pujiannya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa diizinkan ngaji di masjid ini bersama orang-orang yang baik, insyaallah. Semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang sudah hadir, teman-teman dari Darut Tauhid, DKM yang jadi wasilah diadakan majelis ini. Semoga kita bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Izin menggantikan, harusnya ini jadwalnya AA, ya santrinya weh dulu lah ya ikut, namanya seret. Maka mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah bagi beliau aja ya. Dan bahasannya ini kajian tauhid, ini renungan ya, refleksi tentang betapa pentingnya tentang tauhid itu memang. Apalagi ketika menyadari bahwa Rasulullah SAW ketika diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, kan sebetulnya PR-nya itu waktu paling awal bukan ngajarin sholat, bukan ngajarin fikihnya wudhu, bukan ngajarin puasa atau aturannya gimana. Oh itu mah nanti belakangan. Kita tahu sholat yang 5 waktu aja baru nanti pas Isra Mi'raj. Itu ada jeda beberapa tahun ketika akhirnya Abu Thalib wafat, Khadijah radhiyallahu anha wafat, baru tuh aturan sholat yang 5 waktu. Jadi yang paling pertama ditugasin itu ngajarin tauhid ke satu dunia. Ngajarin tauhid ke satu dunia. Mulainya di salah satu tempat yang paling tidak bertauhid, di mana meskipun di situ masih ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya kan kita tahu tidak kurang ada 360 patung berhala. Jadi ternyata nggak cuman beliau, sampai nabi yang paling pertama juga PR paling utamanya adalah ngajarin tauhid ya. Dan maka kita bismillah lihat betapa pentingnya ketika segala hal itu kita kembalikan semuanya kepada Allah, maka kita akan nemuin suatu jalan hidup di mana kita tuh nggak pernah rugi ya. Karena kalau misalkan kita jalanin hidup ya kadang nemu sama yang namanya stres, depresi, gelisah, takut. Kan alasannya mas satu kalau mau jujur, merasa dirugikan, merasa kecewa, merasa seharusnya yang terbaik menurut saya ini, malah yang terjadi malah sebaliknya ya. Tapi ketika akhirnya yakin bahwa kita sedang diurus oleh Allah yang Dia Maha tahu dari sekian banyak rangkaian takdir yang mana yang paling tepat untuk kita, sampai bicara jodoh Ia juga yang Maha tahu, dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tangan kita ke surganya Allah, dari perjalanan Allah juga tahu yang mana yang bismillah jadi keselamatan. Kok gimana kalau celaka, itu juga diaturin sama Allah. Karena kepahitan pilihannya cuma 2, gugurin dosa atau ninggiin derajat. Maka akhirnya dengan pola pikir kayak gitu, nyampe celaka aja ada yang bisa bilang alhamdulillah. Tahu sendiri orang Indonesia apa? Kenapa? Jatuh, luka apa? Kaki, alhamdulillah, kepalanya enggak. Sampai tahu cerita Kabayan. Wah ini kan terkenal, Adeda sering sekali cerita ya. Ingat gak bu? Murojaah ya. Murojaahnya gini ya. Sila Kabayan bawa pulang motor, manggil istrinya, itu nggak keluar. Ya udah deh, jemput di dalam, motornya tinggal di luar, jemput istrinya ke dalam.
digandeng keluar. Nyampe luar motornya hilang. Namanya GK Bayan. Alhamdulillah. Kok motor hilang? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya udah turun. Coba masih duduk di motor, pasti saya ikut hilang. Terkesan konyol, tapi kalau dipikir lagi, ini orang gimana bisa stres? Kayak gitu aja dia syukuri. Ada nggak kok kisah kayak gitu tapi yang nyata? Oh ada, yuk kita lihat. Salah satu sahabat Nabi yang paling akhir-akhir wafatnya, namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Diriwayatkan beliau tinggalnya tuh di daerah terpojok terpencil, dibangun tenda di tengah hutan. Ada pemuda nyasar di situ, nemu tenda, dari tendanya kedengaran suara Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah. Penasaran, ini orang hidupnya seenak apa? Kok tinggal di tempat terpencil kayak gini, kok nggak berhenti-berhenti muji Allah? Saking penasarannya ngintip masuk, tambah kaget. Karena dilihat yang lagi memuji Allah adalah seseorang yang kedua kakinya buntung, kedua tangannya udah buntung, kedua matanya buta, dan telinganya setengah tuli. Masih nggak masuk akal sampai akhirnya nanya, Pak, apa yang membuat Bapak masih terus bersyukur seperti ini? Jawabannya sederhana, bukankah bisa mengucap hamdalah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Coba Bu, ada orang bisa bersyukur karena Allah izinin lisannya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bisa stres gara-gara apa kira-kira orang seperti ini? Renungannya adalah, Dek, coba lihat sini, kaki saya ada nggak? Nggak ada. Kalau ada, mungkin saya lagi nggak begini, mungkin lagi maksiat. Berarti kalau misalkan dengan tiadanya kaki itu, berarti bukankah saya sedang dipersulit untuk berbuat maksiat? Kalau saya sedang dipersulit untuk berbuat maksiat, apa itu? Oh, pakai itu. Masya Allah. Padahal nggak apa-apa ini nggak dengar kan? Makasih ya Ustaz. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ini. Bukankah kalau saya sedang dipersulit berbuat maksiat, sama saja saya sedang dipermudah menuju surganya? Kan aslinya yang ngalangin kita ke surga itu dosa kita sendiri kalau mau jujur, bukan dosa orang lain. Orang lain bikin dosa jahatin kita, kita yang jadi korbannya. Bisa jadi gara-gara dijahatinnya itu kita tambah mudah ke surga. Nah, maka kalau saya sedang dipermudah ke surga, bukankah berarti ini kenikmatan? Maka yuk, bisa jadi selama ini kita sulit bahagia karena definisi nikmat menurut kitanya aja yang masih salah. Kalau bagi kita nikmat itu cuman bicara tentang keinginan kita yang terkabul, kata siapa yang kita pengen teh enak melulu, baik melulu. Saya juga waktu kecil doyannya permen, tapi pas sakit gigi dimarahin, diambil, dan saya ngambek, dasar pelit si mama, beli gelang emas we bisa, so permen aja nggak dikasih. Tetangga ngeliat, Bu, kenapa uang ada nggak dibeliin permen anaknya? Benci ya sama anaknya, karena benci atau karena sayang? Ya iya, jadi kadang kalau kita lagi jalanin hidup kok kepengen kita udah doa, udah tahajud nggak dikabul-kabul teh, masa iya karena Allah benci? Karena ya Allah tahu ini mah aduh, saya pengen kaya nggak dikabul-kabul, dah Allah tahu kamu kaya tuh ngaco ya. Jadi mendingan nggak usah dikasih duit. Jadi ada orang bisa nggak jadi maksiat Bu, gara-gara nggak punya duit, ya. Berarti nggak punya duitnya dia teh pertolongan. Masalahnya bahagianya dia di duit. Jadi kehilangan duitnya ngambek. La ilaha illallah artinya, lebih sering diterjemahinnya gitu ya. Padahal kan Tuhan dalam bahasa Arab itu Rabb, ya. Robbi, Tuhanku. Robbana, Tuhan kami. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah berarti kan arti lebih tepatnya apa ilah itu? Coba ilahin nas, terjemahannya bukan Tuhan manusia loh, sesembahan, ya kan? Nah secara logohnya begitu, tapi secara makna kan meluas, yaitu apapun yang mendominasi hati kita. Jadi kadang melihat bahagianya orang, lihat ilahnya aja. Kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat asal nggak pernah nangis ya. Waktu duitnya hilang baru tuh nangis sejadi-jadinya. Kok dia muslim kok, saya bahkan pernah lihat KTP-nya Islam, tapi ketinggalan sholat kayak nggak pernah nyesel. Tapi waktu gagal nyalek gila dia kok. Ya. Dua orang sedekah sama-sama 1 juta sama 1 juta, tapi yang satu ngambek, yang satu bersyukur.
Yang ngambek karena punten bisa jadi, ya Allah saya udah capek-capek kerja, dia tinggal minta harus saya kasih, saya kan jadi gagal beli mobil. Nah misalnya gitu, bahagianya di situ. Yang satu lagi dengan pengalaman hidupnya dia sampai di satu titik bahwa iya ya, ini duit titipan. Ada tuh yang nggak kerja, nggak ngapa-ngapain dapat warisan dapat segini. Ada yang kerjanya luar biasa keras, banting-bantingin batu, ngangkut-ngangkutin batu, nggak dapat juga duit sebanyak ini. Nah ini ternyata baru jadi kebaikan teh kalau sudah dikonversi jadi pahala. Kalau nggak jadi pahala repot nih, karena saya meninggal nggak akan ditanya nominalnya, tapi ditanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Berarti harus saya konversi ini jadi pahala. Ke lampu merah nggak ada yang minta, lagi pada libur kali ya sedunia kan. Ke masjid-masjid, loh kotak amalnya kok pada digembok di dalam semua. Wah, ke panti asuhan diusir. Beneran ini mah. Kata pengurusnya teh, maaf ini panti baru 2 anak-anaknya. Sedangkan donatur alhamdulillah sudah cukup banyak, punten daripada nggak kepake, salurin dulu aja deh ke tempat lain, kasih. Keluar di depan panti nangis itu Bu, beneran ini orangnya. Ya Allah, engkau segitu nggak pengennya nerima hamba beramal ya Allah. Ngelihat itu ada yang ngasih tahu, Pak, oh di situ bisa Pak, ada insya Allah kalau pengen menyalurkan bantuan. Serius, ayo anterin saya. Begitu dikasih, disalurin, malah yang ngasihnya yang ngucap makasih. Makasih ya mau jadi jalan. Di saat di luar sana ada orang sedekah, yang disedekahi nggak terima kasih dia bisa ngambek. Ini malah dia yang makasih. Udah sadar betul tujuannya teh pengen apa. Ya, nah, gitu istilah. Dan bicara tauhid itu nggak cuma sekedar bicara, oh Tuhan tuh satu ya, Allah doang. Nggak cukup. Tapi termasuk meyakini nggak akan ada suatu hal terjadi melainkan pasti dengan seizinnya, dan kalaupun terjadi pasti baik. Nah, ketika tahu dia lagi dibaikin ya jadi nggak jadi bingung kapan ngambeknya ya. Termasuk yang sederhana ya, dia nggak akan lagi percaya, Bu jangan foto bertiga nanti yang tengah mati duluan. Enggak, asli yang moto dia bakal mati itu demi Allah. Yang di rumah nggak ngapa-ngapain juga pasti mati. Kan mati mah yang penting bukan mati karena apa, yang penting mati sedang apa ya, yang penting husnul khotimah atau enggak. Nih kok matinya karena COVID, waduh, tapi sedang apa, sedang sujud rakaat terakhir, masya Allah, alhamdulillah. Daripada misalkan kok matinya di masjid, waduh, tapi sedang apa, sedang nyolong speaker jatuh ketimpang, nggak jadi masya Allah itu ya, karena yang penting sedang apa ya. Terus nggak akan percaya, wah keluar rumah kejatuhan cicak saya bakal sial nih. Oh enggak, ibu kejatuhan cicak 4 RW juga nggak akan. Tapi saya setelah kejatuhan cicak di depan kepleset loh, kok jadi nggak berangkat kerja. Kalau berangkat kerja Allah udah takdirin kelindes, nah udah gara-gara kepleset nggak jadi berangkat. Nah kita kan suka ide ya, harusnya begini orang, makanya kan kata kebetulan aja kan harus diganti kan. Jadi qadarullah wa masyafa'al, dan nggak ada yang kebetulan ya. Nggak akan juga dia percaya. Tahu dulu di Jawa Timur ada anak kecil kesambar petir, sambil megang batunya dipercaya bisa nyembuhin orang. Jadi orang teh datang bawa gayung, dicelupin batu, dianggap jadi minum. Jadi namanya batu ponari, ingat ya? Ya. Jadi kalau airnya udah dicerupin batu itu jadi ponari sweat katanya. Bukan ya, udah ganti ya. Bu, sembuh karena siapa? Ya, tapi kadang kita juga sembuh luar biasa, memang ini paramek. Oh enggak, bukan parameknya. Ya. Sembuh karena Allah. Kisah Kang Yana, tahu Kang Yana? Ini mah ulang ya, kita ngambil hikmah aja ya. Jadi ceritanya di Cadas Pangeran, jalan menuju Sumedang, ada bapak-bapak naik motor sambil WA ke istrinya. Kayaknya aku diikutin orang, kalau aku nggak balas lagi mungkin terjadi sesuatu ya. Istrinya balas lagi cuman centang 1, nggak terkirim, HP-nya mati, teleponin nggak nyala. Dikejar tuh Bu ke Cadas Pangeran, motor suaminya ada, suaminya nggak ada. Wah itu mah langsung viral ceritanya, langsung pada dukun-dukun online daratan.
pada sok-sok kesurupan di depan itu. Oh, kemana Mang Yana? Oh, diculik ke orai koneng. Dia sedang nanti datang dukun lain beda lagi. Oh, ku biawak hejo. Oh, macam-macam. 3 hari kemudian si Kang Yananya muncul di polsek di Cirebon. Kamu bukannya yang dimakan ke orai koneng? Orai koneng apa Pak? Saya tuh kelilit utang, makannya kabur. Sekarang ongkosnya habis, jadi pengen minta tolong, pengen pulang. Tah, sih. Dukun se-Jawa Barat kena prank, Pak. Tapi kan sok atulah, udah enggak. Kok tapi jin beneran ada enggak? Jin ada. Ya. Karena Quran yang bilang, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia. Dan dua-duanya diciptakan untuk beribadah. Sebagai manusia ada yang nurut, ada yang enggak nurut. Jin juga ada yang taat, ada yang enggak taat. Yang enggak taat, dia nemenin para dukun. Tujuannya satu, supaya akhirnya jadi lupa sama Allah. Ini kejadiannya kayak gini ya. Pernah ada kejadian pengajian di keluarga besar gitu. Suatu ketika si pemuda yang ada di rumah besar itu nggak pernah datang lagi. Ditanya dong ke si mamahnya, "Bu, anak ibu perasaan rajin ikut ngaji tiap kita kumpul, kok sekarang nggak ada? Apakah sekarang ngekos di luar kota kuliah?" "Oh enggak, ada tuh di kamar." "Kok nggak ikut?" "Shh, lagi kesurupan arwah si kakek." Kelang. Tar dulu Bu, ini tahu dari mana dia kesurupan arwah si kakek? Dia nggak ketemu kakeknya, tapi ditanya hal apapun tentang si kakek dia tahu loh. Dijelasin baru, Bu punten ya, orang meninggal itu udah pindah alam barzah, udah tertutup, dia nggak bisa balik lagi nyariin tangannya kayak nyariin apanya, udah enggak. Terus siapa dong yang itu yang ngejawab? Jadi manusia dari lahir itu nggak cuma didampingin sama malaikat, tapi juga dari golongan bangsa jin. Disebutnya takorin, arapal ya. Korin dalam bahasa Arab itu sebetulnya artinya adalah sahabat. Sahabat dalam bahasa Arab, setahu saya sepanjang ngaji ada 14 kata. Jadi banyak, termasuk ya sodiq temannya ya. Dalam Indonesia kan juga banyak ya. Teman, sahabat, besti, apalagi itu ya. Hopeng kalau orang Hokkien, orang Cina ya. Macam-macam ya. Nah, berdasarkan sebutannya itu bahasa Arab itu memang luar biasa. Beda sebutan itu beda kedekatannya. Nah, korin adalah kedekatan yang paling apet, paling dekat. Karena contoh sedekat-dekatnya orang sama orang, suami istri kan nggak 24 jam bersama, betul? Ke toilet nggak ikut kan? Mungkin ibu lagi punten, lagi jongkok disemangatin sama si bapak. "Ayo Bu, semangat." Kan gelenya. Jadi bahas gini sih Bu. Tapi kalau korin Bu, dari lahir sampai ke meninggal dia ngikut Bu. Jadi dia tahu segala hal tentang si orang tersebut. Nah, namanya jin, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau tidak taat, orangnya meninggal, mungkin gabut. Kan jin bisa gabut juga Bu. Akhirnya gangguin anak cucu keturunannya. Niatnya apa coba sob? Keluarga tadi yang tadinya ada masalah ambil wudhu, sujud, sholat, sekarang kalau ada masalah nunggu si anak kesurupan si kakek. Rusak nggak tauhidnya? Rusak. Kenapa Bu? Setan tahu betul. Ini setan nggak suka ibu bapak ngaji kayak gini. Tapi juga sulit bagi setan buat bikin kita beres ngaji ngerampok bank rame-rame. Bener susah. Bu, Allah udah berfirman ya, "Inna kaida syaitoni kana do'ifa." An-Nisa 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Asli Bu, setan lemah. Setan, ibu di rumah nyetel murotal 24 jam aja, itu setan mau mencet tombol matiin sendiri nggak bisa Bu. Bener. Pan horor Bu kalau pada sorangan. Dia paling cuma bisa ngapain? Kompor, was-was. Bosan nih Quran melulu, ganti dong yang lain. Kalau kita nggak mau, emang mau apa? Mau dibanting tuh murotal? Nggak akan asli. Nggak akan dia bisa mencet matiin saklar, ngejeplak di depan. Ngejeplak itu karena wattnya nggak kuat ya, bukan karena jin. Jadi jangan ngadi-ngadi ya. Kalau orang Jawa nyebutnya apa ya? Jeglek ya. Gitu ya. Enggak. Maka rusak tauhid. Nah, gimana nih? Setan nggak suka kita beramal soleh, sedangkan dia sulit bikin kita untuk bikin dosa. Masa abis ngaji langsung ngerampok bang rame-rame? Maka cara paling gampangnya gimana? Rusak aja pondasi paling awalnya. Nah, kita tahu rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa,
haji. Ada orang sholat, zakat, puasa, haji, bahkan hajinya tiap tahun, tapi punten tauhidnya rusak. Contoh, sholat silakan, sholat, zakat, puasa, haji, tapi tokonya sepi, datang tuh ke mbah yang itu biar rame lagi. Rusak nggak tauhidnya? Tauhidnya rusak, kan nggak laku itu sholat, zakat, puasa, haji. Makanya sehingga kita juga, kok gimana kalau misalkan ada orang punten yang dia belum Islam tapi sedekahnya banyak, bahkan mau ikutan sholat, tapi dah Islam dia belum, syahadat belum. Ya dia tidak beriman kepada Allah, belum bertauhid, ya punten gak laku. Kalaupun ada balasannya paling cuman kebalas di dunia, nggak, bukan dibalasan setelah kematian, nggak. Maka cara paling gampang bagi setannya, udah ganggu aja ketauhidannya, ganggu ketauhidannya. Bahkan dengan cara yang paling halus punten. Kalau setan nggak sanggup bikin kita maksiat, dia akan bikin kita ngerasa bangga sama ibadah kita. Karena kadang saya yakin ya, semua orang tuh tahu, sadar namanya kemaksiatan, namanya keburukan tuh nggak pengen melulu dilakukan. Karena demi Allah menyaksikan sendiri, ada kawan dulu waktu masih di kehidupan yang lama yang di Thailand, jelas-jelas dia sedang mabok di tempat hiburan malam. Kita lagi ngomongin rencana pengen ngapain nih, setahun ke depan yuk kita buka usaha baru, 5 tahun ke depan yuk kita begini. Tapi kalau udah bicaranya 30 tahun ke depan, dia jawab, ya kita udah tinggal nikmatin sama anak cucu di rumah yang hangat. Masalahnya dia bilang anak cucu, dia nikah juga belum, diledek dong. Lu nikah aja belum bro, ya udah lu nikahin aja itu perempuan yang pada nari di sekeliling lu. Itu orang mabok jawab kayak gini, udah gila lu Nis, masa gue jadiin yang kayak begini jadi ibu dari anak-anak gue? Tuh orang mabok yang ngomong. Sehingga saya yakin berarti dah aslinya orang tuh tahu maksiat tuh nggak pengen selamanya, tahu sadar harus berhenti, tahu sadar harus berhenti. Sehingga misalkan ada perempuan tahu, ya Allah saya mau sampai kapan hidup gini, pengen kayak bunda-bunda gini juga, ya Allah kayak kelihatan hatinya tenang, ngaji di tempat baik. Saya sadar cepat atau lambat pasti pulang harus mempertanggungjawabkan. Dia yakin tentang hal itu. Tapi gimana tuh pengen ngaji kan belum, nggak semua orang sanggup beli gamis 1 set loh bu. Beneran. Akhirnya dia nekat datang, takut nggak ada umur, udah datang aja. Yang saya tahu cepat atau lambat saya tetap harus nyari Allah. Tinggal pilihannya datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Maka dia nekat datang dengan pakaian tersopan yang dia punya, yaitu cuman dia punya celana panjang sama kemeja, kerudung pun punten ngambil dari taplak, itu pun dicekek leher. Dia mana ngerti jalabi bihinna yang di surat yang di Al-Ahzab atau yang di Al-Hasyr, nggak tahu dia dalil-dalilnya, ya. Tapi yang dia tahu ini tempat orang baik dan cepat atau lambat saya memang juga harus jadi baik, harus dekat dengan yang maha baik. Dia datang ke sini baru dia masuk dipelototin dari ujung kepala sampai ujung kaki sama yang syar'i. Mana ada orang ngaji kayak gini, mau ngaji atau mau joget, nancep pulang sedih, berhenti di tempat minum, manajer tempat minumnya ngeliat, gak boleh nih, ini tempat untuk bersenang-senang, masa kamu murung, saya gratisin minuman sampai kamu puas. Mikir dia, kenapa lebih baik orang di tempat maksiat daripada yang katanya di tempat baik di masjid? Kalau itu orang kepikiran pengen maksiatnya gara-gara inget judesnya, pedesnya omongan ibu, demi Allah ikut dipertanggungjawabkan itu omongan. Udahlah, ibu ini hari kerja loh. Ibu kok bisa datang ngaji kayak gini? Kalau mau jujur gimana? Mungkin karena alhamdulillah suami nafkahnya cukup. Kalau ditanya, suami nafkahnya cukup dari mana? Alhamdulillah, dulu kuliahnya tinggi. Kok ibu bisa suaminya kuliahnya tinggi? Alhamdulillah, mertua teh mampu. Kok ibu tahu mertuanya bisa mampu? Ya semuanya dari Allah juga ujung-ujungnya. Berarti kita yang berhasil nyampe masjid karena kitanya yang udah soleh atau karena Allah yang tolong? Gak pernah tahu dah kita mah. Pulang dari kaji kayak gini, nyampe dekat rumah ngelihat tetangga, ya Allah, rumah dekat masjid, ke masjid nggak pernah kelihatan, nggak ngucap, dalam hati itu demi Allah, dalam hati, terus ngerasa diri lebih suci, lebih baik, nggak ada yang tahu, ternyata dia punten
nyari duit dari gelap sebelum subuh udah berangkat sampai gelap setelah isya nggak pulang-pulang, kejaga tapi 5 waktunya. Indonesia masjid di mana-mana ada. Kita malam ngorok, bisa jadi dia lagi tahajud, tahajudnya kan nggak sambil live. Ya. Dan dia harus nyari duit dari sebelum subuh sampai setelah isya nggak pulang-pulang. Oh ternyata anak yatim dan dia anak sulung dari 5 bersaudara, jadi harus gantiin peran ayahnya. Ada yang tahu, kita bisa nyampe sini, alhamdulillah. Kerjaan saya bukan kerjaan yang harus benar-benar 24 jam nggak bisa ditinggal, alhamdulillah. Loh, dari mana? Allah nggak mau kita nyampe sini juga gampang kok. Dibikin aja kunci motornya hilang, atau motornya hilang, atau bapaknya ikut hilang sekalian. Ya. Mudah sekali ya Allah. Nyampe ke sini. Kadang-kadang ada yang harus paling kita syukuri kadang daripada semuanya ya. Ya udah hidayah itu. Kita tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada ayahnya Ali, yaitu pamannya sendiri Abu Thalib. 23 tahun didakwahi nggak mempan tuh, nggak syahadat. Nabi loh segitu yang dakwahin. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya tetap bikin patung berhala. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dakwahin anaknya, enggak tuh tetap kena air bah. Kita nggak pernah minta hidayah, tahu-tahu nyampe ke masjid tanpa dipaksa. Apalagi yang lebih mahal dari itu. Karena punten ya, guru kami pernah bilang kayak gini. Kalau di sini ada yang jomblo, ada blok, jomblo ada blok. Punten ya blok. Saya bukan pengen matahin semangat para jomblo, tapi masih ada kemungkinan kalian mati jomblo. Beneran. Karena syarat ke surga nggak harus punya suami atau istri. Imam Nawawi nggak nikah loh, tapi sibuk bikin kitab. Masya Allah. Karena memang rumus jodoh itu sederhana, cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat di dunia, paling lama di surga. Pertanyaannya satu, mati teh ke surga apa enggak nih kita? Bener kan? Karena ada yang bela-belain lepasin surganya demi sekedar dapat jodoh di dunia. Nggak apa-apa dah saya lepas kerudung, ya udah nggak apa-apa dah dia kita terima jadi pacar. Oh, jangankan pacar naksir, satu dunia naksir Allah benci juga kita yang ribet. Punten ya, yang jomblo punten, belum tentu dikabul. Tapi silakan kalau mau tetap minta ya, tikung dia di sepertiga malam. Ya, Masya Allah. Kadang sebutannya kalau anak muda tuh gini, tungguin aja ya, sekarang lu belum naksir, tapi lihat akan ku kejar kau ugal-ugalan di sepertiga malam. Gimana tuh? Kejar ugal-ugalan sepertiga malam tuh gimana? Ya, entahlah ya. Yang kedua, kalau di sini ada yang minta kaya sama kayak tadi. Ada yang sampai meninggal belum pernah ngerasain kaya. Kan sama seperti yang disebut tadi. Bukan berarti Allahnya pelit, tapi Allah tahu harus ada sebagian hamba dikasih kaya teh rusak. Kalau juga ada yang minta sehat, kalau masa minta sehat aja nggak boleh, punten. Akan tetap ada yang sakit sampai wafatnya. Sama, ini juga bukan karena Allah jahat, karena demi Allah bisa jadi nanti ada harinya itu orang bersyukur. Alhamdulillah saya yang kanker ya Allah, boro-boro berangkat maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir. Berarti bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang sehat tapi maksiat. Yuk lihat, minta jodoh belum tentu dikabul, minta duit belum tentu dikabul, minta sehat belum tentu dikabul. Maha baiknya Allah ya, ada satu doa yang kalau ini yang ibu bapak minta pasti Allah kabul. Minta apa? Minta hidayah. Cobain bu, bangun nanti malam, nggak ada yang lihat, nggak ada siapa-siapa, cuman doaan aja sama Allah. Ya Allah, ini hamba mau pulang ya Allah, aku banyak salah, tahu banyak dosa, tapi yang hamba tahu cuma Engkau yang punya kuasa ngampunin. Dan kalau di malam ini hamba Engkau izinkan untuk minta, hamba cuma pengen minta satu aja ya Allah, kasih hati hamba hidayah ya Allah, udah cukup itu aja. Karena kalau udah sampai itu yang Allah kasih, kalian mau hidup kayak gimana juga selalu nemu jalan buat bahagia. Tadi hatinya udah Allah soalnya. Kita mau adu nasib yuk sama para nabi. Gak ada apa-apanya kepahitan kita dibanding mereka. Pahala banyakan mereka, dosa mereka maksum, terampuni, bersih. Ujian lebih parah dari kita, ngambek enggak, tetap aja lempeng jadi orang baik.
Tapi kalau misalkan nggak ada hidayah di hati, nggak ada Allah di hati, nggak nancep itu tauhid di hati, punten mau punya segala-galanya kayak ngambek. Pernah lihat nggak orang punya segala-galanya teh ambekan melulu? Atau mungkin juga kita pernah lihat ada orang yang menurut kita ya Allah hidupnya kayak pahit ya, tapi gening cengengesan aja hidupnya bahagia. Nggak tahu gila, nggak tahu emang nggak tauhid ya. Tapi ya udah bismillah. Bu, koruptor sebelum korupsi udah kaya belum? Udah, ngapain nyolong melulu? Nggak cuk, di hatinya nggak ada Allah. Berapa banyak kejadian selingkuh, istrinya lebih cantik kan Bu dari pelakornya, betul? Tuh, menjiwai ibu ya. Tenang Bu, saya nggak bahas suami ibu ya. Suami ibu insya Allah soleh. Tapi kan jadi hikmah bahwa ternyata jadi pelakor tuh nggak perlu cantik kok. Hanya perlu apa? Gatel. Makanya ibu kemana-mana bawa herosin sama salisil. Tergantung gatalnya lah. Kalau gatalnya panu ya kalpanak, pengidem. Punten ya Bu, biar ibu nggak ngantuk. Tapi udah benar atuh lah Bu. Ngejar apa lagi? Kok ada tuh orang nggak bertauhid, boro-boro bertauhid, sholat enggak apa enggak, tapi tetap dia sedekahnya lebih banyak, ucapannya lebih santun. Kalau gitu, ya udah kita belajar akhlak aja, tanpa usah belajar tauhid, tanpa usah ngikutin syariat. Ya, bahkan sampai ada yang bilang, saya mah nanti aja berhijabnya, yang penting hati saya berhijab. Gimana tuh hati dibungkus teh ya? Nah ini jawabannya punten ya. Dalam Islam akhlak itu ibarat pohon. Akhlak itu posisinya di buah. Ya berarti kan harus ada akar dan batangnya. Akarnya adalah tadi iman yang bertauhid. Batangnya adalah kalau sudah bertauhid pasti rela ikut syariat. Kata Allah jangan. Meskipun gara-gara itu, aduh kapan aku punya motor dong. Tapi kata Allah jangan leasing, jangan riba. Oh ya udah jangan. Iman bener, akidah kuat, bertauhid, syariat dijaga, rela keseharian tingkah laku ikut iman, ikut aturan Islam. Buahnya akhlak. Apakah Rasul sebagai manusia yang akhlaknya paling mulia karena ikut seminar Mario Teguh? Kan enggak. Tapi karena beliau paling bertauhid dan beliau ikut syariat, nggak cuma ikut syariat, beliau jadi syariat. Kita kan ngikut Nabi, masuk kamar mandi kaki kiri dulu nabinya, ya udah kita juga ikutin. Tuh beliau bahkan jadi syariat, wajar kalau beliau paling berakhlak. Dan ini bedain dulu adab sama akhlak ya. Adab itu didapatnya dari belajar, akhlak itu didapatnya dari ibadah. Makanya adab itu ada adab tata cara makan ala Eropa tuh, yang ada sendoknya disusun dari gede sampai kecil itu Pak, ada pisaunya, jadi motong megang tangan kiri, motong tangan kanan, nanti nggak boleh badannya yang nunduk, kudu ini yang nyamperin. Pakai tisu aja ada aturannya nih Pak, ini tisu kudu diginiin nih. Beneran di Eropa kayak gitu. Kalau kita makan kadang ketelan tuh tisunya. Nah itu adab ya, ada adab-adabnya. Walaupun adab juga perannya luar biasa dalam Islam, ada bahasanya, kitab-kitabnya juga banyak. Tapi kalau akhlak dapatnya dari ibadah. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ibadah sholatnya benar, gak mau berbuat keji dan munkar. Maka kita lihat punten ya, ini bicara akhlak. Kok ada negara yang berakhlak kayak contoh Jepang, Korsel, di sana barang hilang ada di jalan nggak diambil, dan katanya orangnya tepat waktu. Di Jepang itu Pak, kalau kita kan ada kartu flash ya, e-tol tahu ya, itu kan diisi saldonya pakai apa? Duit. Mereka ada kartu, sedang dibuat kartu untuk naik kereta, saldonya isinya pakai waktu. Saking on time-nya. Jadi kota A ke kota B 30 menit, saldonya 60 menit, di tap cetut, saldo ada tinggal 30 menit. Segitu tepat waktunya itu negara. Tapi tetap kita tahu produksi film porno terbesar dari sana, bunuh diri tertinggi, orang pada nggak mau nikah, dianggap ngapain nikah, punya anak itu beban ya. Akhirnya di sana itu jadi yang kerja di bandara, yang kerja narik taksi, ya punten udah kakek-kakek nenek-nenek.
Karena bagi mereka nikah ngapain? Ada penyaluran syahwat yang lain kok. Ya mereka mohon maaf pacaran atau prostitusi. Korsel sama, tingkat bunuh diri tinggi. Sampai akhirnya kejadian nyata di Singapura, ada mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14 usia 20 tahunan. Saya bacanya di majalah ini. Dan ketika dicek ternyata ditemukan buku diari. Ibu tahu buku diari yang suka ada gembok kecilnya itu tuh, tempat mencurahkan perasaan. Enggak sih, beda zaman. Sekarang curhatnya tuh di story sih, soalnya di status ya. Maka ketika akhirnya dibaca, dapatlah satu kesimpulan bahwa dia ternyata bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Beneran, kisah nyata. Kan orang bertanya dong, ini apa yang terjadi? Ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, kuliahnya nilainya bagus. Apa berarti masalahnya? Satu, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Jangan temenan sama dia, jerawatan. Buat apa saya hidup dihina kayak gini? Lebih baik saya mati. Hilang we nyawa. Gara-gara diledekin jerawatan. Di sini mungkin di Indonesia ada yang diteleponin debt collector aja nggak ngambek-ngambek, udah we anteng. Bener. Saya pernah lihat orang diteleponin debt collector, kan ngancem ya. Bukan ngeledek lagi, itu mah ngancem. Dia malah, saya bunuh kamu. Bunuh? Oh takut. Jadi gituin tegelih. Kepalang selon ya. Karena dia tahu kantornya di Jakarta, minjem cuma 2 juta. Dia tinggal di Sulawesi, masa ya didatengin gara-gara 2 juta? Jadi udah ini nama dia ya. Coba lihat tuh. Sehingga hikmahnya apa? Oke, kalau ada yang berkata pengen belajar akhlak tanpa tauhid, tanpa akid, tanpa syariat yang dijaga, hasilnya tapi apa? Ada masalah dikit pengen mati, rapuh, stres. Lihat orang-orang yang pada punya iman, Mbak. Nggak usah kayak para nabi. Sekian banyak orang yang masya Allah hidup tek menurut kita, ya Allah saya nggak akan sanggup hidup kayak dia. Dianya tenang, ngesannya anteng adem ayem. Nah itu dia soalnya bekalnya. Ya sadar betul dia tujuannya Allah, Allahnya nggak mungkin zolim. Sampai kayak misalkan ya, nolongin orang yang ditolongin balas dengan keburukan, anteng dia. Kok kamu nggak marah? Ya kan dia yang zolim, masa dia yang zolim saya yang dihukum? Ngaco ya. Tapi kan tetap aja nyakitin. Kamu udah tolong dia malah jahat. Dari awal nolongnya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Satu dunia cinta Allah benci juga saya yang repot. Tapi tetap aja dia udah jahat, tau gak? Saya tuh bakal mati, ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, 1 dosanya. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma 1, gak cukup. Alhamdulillah, berarti akhirnya saya dijahatin dia. Saya kan dijahatin kan, kepahitan kan ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Oh udah ala DT banget itu. Kepahitan ujungnya 2, gugurin dosa, ninggiin derajat. Dua-duanya jalan saya ke surga. Berarti justru dia jahat ke saya teh, saya sedang didekatkan ke surga. Berarti kudunya saya ngasih kue bolu ke dia teh. Iya dong. Kita mau jujur, kita sholat mungkin udah nggak bisa ngitung Pak berapa kali. Tapi kalau pertanyaannya diganti, amalan kamu yang mana yang ngerasa yakin diterima Allah? Kan bingung, berarti kita mau ke surga pakai amalan yang mana? Yang mana Bu? Pakai sholat kita yang sering lupa rokaat itu, yang lupa rokaat 3 atau 4, udah Al-Fatihah atau belum? Kadang sampai bingungnya mikirinnya salam teh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, assalamualaikum. Kayak gitu, udah mau sholatnya kuliah kulhu deui. Itu surat andalan 2. Itu pakai yang kayak gitu, atulah. Amalan segitu-gitunya ke surga pengen. Ya udah tuh dikabulin sama Allah. Malaikat juga mungkin komplain, ya gimana ya amalan segini-gininya. Ya udah kasih fasilitas weh. Ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Ada yang julid, ada udah tuh bismillah. Lagian jujur kan? Hinaan yang keluar dari mulut orang kan aslinya lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Coba AA sering bilang apa? Ya. Dasar Denis banyak omong tuh, cuman dibuka 1 aib saya banyak omong. Emang banyak omong, udah kerjaannya ngomong ya.
Padahal ternyata saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, nggak ada yang tahu. Ya. Nah udah, kenapa kudu ngambek? Ya. Jadi udah istilah. Sehingga akhirnya coba dengan tauhid tadi, akhlak juga terjaga, rela ikut syariat, syariat dijaga, barokah. Dan kita kan suka salah fokus ya. Semua pengen kaya tuh sebetulnya sah-sah aja. Tapi bicara kaya itu, kita bisa bikin kajian tentang cara bisnis Abdurrahman bin Auf berepisode-episode, silakan. Tapi masalahnya, kadang perbedaannya itu amat sangat mendasar. Abdurrahman bin Auf jadi kaya, efek samping. Kita jadi kaya, tujuan utama. Oh ini yang repot. Sampai kadang ditanya, ibu kok rajin banget sholat duhanya? Biar dagangan laris. Emang gak boleh ya kok? Boleh. Allah kok yang nyuruh kita minta. Ud'uni astajib lakum, surat 40 Ghafir ayat 60. Minta padaku nanti aku kabulkan. Tapi kan kalau pengen jujur, kita sebelum minta juga Allah udah tahu kita pengen minta apa. Ya. Oh ya udah, kalau itu jadi tujuan utama kan jadi kerasa tahu orang ngedeketin kita karena pengen duit kita tuh kerasa. Beda banget sama yang tulus. Ya. Sedangkan mereka jadi kaya efek samping. Mereka tuh jenis-jenis orang yang kan Abdurrahman bin Auf itu kan salah satu sahabat yang dijamin surganya. Ada 10 orang kan. Tapi kita tahu mereka itu dikasih tahu bakal ke surga aja, ibadahnya malah tambah getol. Jujur, kalau misalkan nanti malam misalkan entah gimana, entah mimpi atau apa, pokoknya isi dari mimpinya adalah kamu dijamin masuk surga. Kayaknya kendor kita ibadah. Makanya kan kadang yang mesti kita pikirin adalah kelayakan ya. Karena begini, pertanyaan paling sering orang Indonesia tahu nggak apa? Kok gimana amalan biar ini? Kok doa untuk ini? Oh itu paling sering ditanya. Masalahnya saya menyaksikan ada orang pengen punya keturunan, amalannya beda-beda. Ada yang dia banyakin sedekah karena memang diujinya di harta. Ada yang memang banyakin bakti ke orang tua. Ada yang memang dia banyakin baca Quran karena memang tidak diujinya di harta, jadi dia sibuk dengan Quran. Tapi ujung-ujungnya sama, ya hamil juga. Ya, amalannya tapi kan beda-beda kan, sehingga akhirnya jadi kayak, oh kadang kita tuh salah fokus, suka sibuk gimana caranya ini terkabul, padahal yang harus lebih kita pikirin adalah sudah layakkah doa kita itu dikabulkan. Ini deh naksir sama orang, sama perempuan itu misalkan, kita mikirnya gimana coba, gimana ya caranya dia naksir, beliin boneka, beliin seblak, kasih kado, nyanyiin lagu, ya kan bu, modalnya cuma ada cukup buat seblak ya. Tapi kan masalahnya hatinya si dia tidak dibulak-balikan oleh itu, betul? Seharusnya berarti gimana? Kira-kira wanita sesoleha itu sukanya sama yang kayak gimana ya? Kita jadi yang kayak begitu. Bismillah, ya. Layakin diri kita. Karena hatinya tidak dibulak-balikan oleh hadiah dari kita, tapi dibulak-balikan oleh Allah, ya udah, layakan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Sudah dianggap layak, bismillah. Kan jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha teh. Jadi soleha dulu baru Allah kirimin yang soleh. Ada gitu. Jadi jangan sibuk mencari, sibuk menjadi. Kan Masya Allah orang tuh kalau udah bener-bener gimana amalan biar ini, wah, bacain kadang bisa nyampe berapa ribu kali dibaca itu. Ada yang katanya baca salawat ini, baca al-fatihah itu, tapi kadang yang gak dijaga tetep maksiatnya kadang masih sambil jalan, sholatnya belang bentongnya. Karena jadi kayak yuk layakan diri kita ya. Ya udah, ketika udah pondasi tauhid, kita berarti sudah berdasar dengan pondasi yang tadi nggak mungkin rugi. Karena ya sudah, sedang diurusnya oleh yang maha baik. Jadi tenang, hidup teh anteng, kalem, mangga. Ya. Maka mudah-mudahan ya sudah Allah turunkan hidayah, kita mulai mengejarnya yang Allah suka. Ini ada survei sederhana ya. 1, apakah kita semua punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? 4,
dari lahir sampai detik ini udah banyakan ngejar yang kita suka, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Maka yuk atuh, harus berapa kali kecewa dan patah hati lagi baru kita sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka melulu, ya. Sehingga akhirnya ya udah bismillah. Kalau udah yang kejarnya yang Allah suka, enak, nggak salah fokus. Kalau salah fokus teh stres. Artis ketahuan selingkuh, kan dia fokusnya followersnya hilang, kontrak sinetron diputus, endorsan iklan hilang. Kalau itu yang dipikirin, oh pasti stres. Tapi kalau yang sibuk dia pikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampunin Allah, baru. Karena anggaplah dia sewa pengacara mahal, netizen kembali cinta, tapi belum tobat-tobat, ya repot kalau Allah masih benci. Satu dunia bikin grup WA ingin menyelamatkan kita ke surganya Allah juga nggak laku. Tapi netizen masih mencaci, tapi dia sudah sujud, nangis habis tahajud, taubatan nasuha, Allah sudah ampuni, siapa bisa mencelakai? Maka kita sedang mikirnya kayak gitu ya. Ada masalah, sibuk nyari siapa yang salah. Ini siapa sih yang salah? Lihat Nabi Adam ya. Kalau ini mas, saya mah punten ya, suka ngelamun ya. Kalau Nabi Adam pengen komplain kayaknya bisa, karena misalkan beliau tinggal bilang, ya Allah kan engkau tahu iblis yang ngegoda, iblis atau yang dihukum. Tapi nggak pakai bahasa Sunda juga ya, ini mah di bayangan saya aja ya. Engkau tahu iblis, saya tadinya nggak mau, engkau tahu loh ya Allah. Terus iblis ngegoda, saya juga tetap nggak mau loh ya Allah. Ya, sedangkan akhirnya istri saya digoda, saya sayang sama istri, akhirnya kena. Ya udah istri aja tuh sama iblis yang dihukum. Kenapa saya ikut-ikutan kena? Apa ngomong kayak gitu? Kan enggak. Surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Bahkan maju di depan istrinya, ya kami yang zalim. Enggak nyalain, nih dia nih ya Allah nih. Enggak kan? Nabi Yunus juga gitu, umatnya yang bandel didakwahin, sekedar lelah dakwahin umatnya, dicaplok ikan paus. Kita sengaja ninggalin sholat, nyakitin hati orang tua, dicakar kucing juga enggak. Di dalam perut ikan apa ngambek? Ya Allah gini-gini amat. Enggak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Tiada ilah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya saya yang zalim. Udah sibuk ngaku. Tahu enggak setan yang ngomong apa? Yang godain Nabi Adam. Al-Hijr ayat 39, surat 15. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Nyalahin Allah. Ibarat maling ketangkep terus berkata, Allah sih jadiin saya maling. Jadi ya udah kita An-Nisa 79-nya kan, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Ada kebaikan pasti dari Allah, ada keburukan dari kita. Kita makan kadang kalau ada masalah lebih sibuk nyari siapa yang salah. Di kantor ada masalah, ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, alhamdulillah bukan saya yang kena. Sambil sibuk ngomporin, dia mah emang gitu pak, udah sering saya kasih tahu. Kompor meleduk geuleuh ya. Lihat orang-orang yang benar-benar ada iman, ada masalah kayak sibuk, ya Allah mungkin saya yang salah. Dan ini skill yang luar biasa pak. Ketika dia bisa setiap kali ada masalah sibuk untuk tambah dekat sama Allah, ya udah berarti apapun kejadian dia cuma tambah baik aja daripada sibuk nyalahin. Karena ada orang yang baru pengen jadi baik tuh kudu berantem dulu sama orang. Setahun terakhir dipecat 14 kali, masa 14 perusahaannya salah semua? Pas dia ngedaftar ke yang 15 baru mikir, apa saya yang salah ya etikat kerjanya. Ya udah, bismillah. Semoga Allah tanamkan ya iman yang menghujam di hati kita. Yuk bismillah, minimal cobain yuk, bangun nanti malam atau kapanpun Allah bangunin ya. Tapi doa, gerakan hati hamba hidayah ya Allah. Bismillah. Karena kalau udah ini Allah udah tahu betul. Kalau ini yang sampai Allah kasih, kalian mau nggak punya duit, mau nggak punya jodoh, mau apa kayak selalu nemu jalan bahagia. Tapi kalau nggak ada itu, mau punya semuanya juga belum tentu bahagia. Ya, karena iman jauh lebih mahal. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing suarakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya. Doa pilihannya cuma 3, 1 dikabul, 2 dijauhin dari musibah, 3 dihapuskan dosa-dosanya. Selagi doanya baik pilihannya cuma 3 itu ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wasallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau ridho mengumpulkan kami di majelis ini ya Allah, ridhoilah kami kelak akan kumpul di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah bagi-Mu menggagalkan kami ke sini ya Allah, tapi Kau pilih kami ke majelis ilmu ya Allah. Maka ridhoi kami jadi hamba-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami pulang dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami masih belum Kau ampuni ya Allah. Ini hamba-Mu yang takut akan dosa-dosanya, tahu akan ada ganjaran, tapi hanya Engkau yang kami tahu punya kuasa mengampuni dosa ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, baik telah lalu maupun baru akan terjadi. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzolimi, menjajah mereka ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami iman sebagaimana mereka ya Allah. Kami malu, kadang sering gelisah hanya karena rupiah. Mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada hati kami hidayah ya Allah. Anugerahkan kami hati yang bisa bersyukur apapun takdir-Mu, hati yang qanaah apapun ketentuan-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami iman yang memuja mendalam ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Jagalah rumah tangga kami yang belum punya jodoh, anugerahkan jodoh terbaik. Yang belum punya keturunan, anugerahkan keturunan yang solih solihah. Hafidhah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Bahagiakan dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah, dan guru-guru kami. Hapuskan dosa-dosanya, terima amal solehnya, angkat tinggi derajatnya. Izinkan kami bisa jadi pahala jariah bagi orang tua dan guru-guru kami ya Allah. Dan jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Anugerahkan kami akhir yang husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Dan istiqomahkan kami dalam iman, dan izinkan kami wafat dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, murni dari bodohnya diri ini. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Silakan di depan juga ada bazar-bazar, itu boleh dilihat. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.